Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Aditya Bagasadewo, jurusan Teknik Mesin 2018 dengan NIM 18050754012 akan mempresentasikan tentang peraturan dan tata kelola K3, yakni yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian yang kedua PP Nomor 50 Tahun 2012, dan yang ketiga adalah Aturan ISO 45001/2018. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pengertian tempat kerja. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Tujuan satu, agar setiap tenaga kerja ataupun orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya dan melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Berikutnya, mempergunakan sumber produksi secara aman dan efisien, kemudian membina norma-norma perlindungan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Syarat-syarat K3. Persyaratan tersebut ditetapkan dalam pasal-pasal di bawah ini, yakni pasal 3 ayat 1 berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai, pasal 2 ayat 3 merupakan escape klausul, sehingga rincian yang ada dalam pasal 3 ayat 1 dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi, serta penemuan-penemuan di kemudian hari. Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang kodifikasi persyaratan, teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip ilmiah, prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Pengawasan K3. Pengawasan K3 tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan dijelaskan pada bab 4 pasal 5, 6, 7, dan 8. Pasal 5 menerangkan bahwasanya direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Berikutnya pasal 6. Dalam pasal 6 ini dijelaskan, satu, barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Dua, tetap tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, tugas panitia banding, dan lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Ayat 3, keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi. Berikutnya pasal 7. Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 menjelaskan ayat 1, yakni pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. 2, pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. 3, norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dalam peraturan perundangan. Pembinaan K3. Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Hal ini juga berlaku pula bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Berikutnya, ketentuan pelanggaran. Ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setingginya 100.000. Proses pro-justisia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Reglement VR 1910 berupa peraturan khusus yang masih diberlakukan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keselamatan Kerja. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Pengertian Pasal 1 Ayat 2
berisikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Beberapa prinsip keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan seperti yang terkandung dalam pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. 1. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. 2. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Berikutnya, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Analisis kecelakaan kerja. Analisis kecelakaan kerja adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atau kejadian kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja yang merupakan bagian penting program pencegahan kecelakaan. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 yang mengatur tentang sistem manajemen K3. Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat 1. Visi, 2. Tujuan perusahaan, 3. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, 4. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Berikutnya penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh pengusaha. Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus 1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, 2. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, 3. Memperhatikan masukan dari pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Perencanaan K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pengusaha harus mempertimbangkan 1. Hasil penelaahan awal, 2. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, 3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, 4. Sumber daya yang dimiliki. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja atau buruh, dan pihak lain yang terkait perusahaan. Rencana K3 paling sedikit memuat 1. Tujuan dan sasaran, 2. Skala prioritas, 3. Upaya pengendalian bahaya, 4. Penetapan sumber daya, 5. Jangka waktu pelaksanaan, 6. Indikator pencapaian, 7. Sistem pertanggungjawaban. Pelaksanaan K3. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 dengan didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Dalam melaksanakan perencanaan K3 harus melakukan kegiatan pemenuhan persyaratan K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian pengendalian risiko, potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan yang meliputi 1. Tindakan pengendalian, 2. Perencanaan desain dan rekayasa, 3. Prosedur dan instruksi kerja, 4. Penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan, 5. Pembelian pengadaan barang dan jasa, 6. Produk akhir, 7. Upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan dan bencana industri, 8. Rencana dan pemulihan keadaan darurat. Evaluasi K3. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal. SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Apabila perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, maka dapat menggunakan jasa pihak lain. Perbaikan K3 Pasal 15 untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3, pengusaha wajib melakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan bagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilaksanakan dalam hal 1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, 2. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, 3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, 4. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan, 5. Adanya perkembangan ilmu teknologi, termasuk epidemiologi, 6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, 7. Adanya pelaporan, 8. Adanya masukan dari pekerja buruh. Berikut sekian presentasi dari saya.
Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.